Ini orang minta disantet beneran ini kalau Oh kayak gak gini. tenanan. Kok itu kalau jawabnya sing teko ati ngono lho. Ini orang minta disantet ini kalau kayak gini. Yang mau dibuktikan itu apa? Wong ilmu hikmah itu loh untuk diamalkan, bukan untuk kesaktian. Panjenengan itu aneh luar biasa. Anehnya? Ya, sampean tahu ilmu hikmah ndak? Ilmu hikmah itu Ilmu diamalkan hikmahnya ya untuk itu mencari kan. ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Udin. Ya, alhamdulillah, matur suwun. Panjenengan sudah mau masuk di room saya. Semoga tidak mencari pembenaran, tapi kebenaran. Dan jangan ada perdebatan. Di sini saya pengennya menyambungkan tali silaturahmi. Nggih. Saya cuma pengen menanyakan tentang kemarin saya ke tempat sampean malam kemarin. Itu kenapa saya tiba-tiba diperlakukan seperti itu dan saya harus berusaha lindungin diri ya terpaksa saya hajar walaupun tadinya saya harus kabur gitu. Bukan saya berarti kabur itu ya. Ingat, itu bukan saya kabur. Karena saya nggak mau ada keributan di kampung panjenengan, di tempat panjenengan. Gitu. Monggo. Saya tidak mau menjawab apapun pertanyaan dari panjenengan. Di room ini, Kenapa nggak mau? tadi jenengan berbicara saya diam. Sekarang saya berbicara jenengan diam. Saya tidak mau menjawab semua pertanyaan yang tadi jenengan sampaikan. Yang pertama, saya berada di rumah saya sendiri. Saya sama sekali tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum. Lalu panjenengan datang ke tempat saya dengan posisi marah-marah, dengan posisi petantang petenteng, menantang. Dan mohon maaf, saya tidak melayani orang yang mencari keributan. Saya mencarinya perseduluran. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang, saya itu orang Islam yang diwajibkan untuk memuliakan tamu. Tetapi kalau tamu itu tidak mau dimuliakan, dia pengennya dihinakan dengan cara berlaku tidak sopan, petantang-petantang menantang. Mohon maaf, Kang. Saya bukan orang yang seperti itu. Yang ketiga, di room ini saya sedang menjelaskan tentang bagaimana caranya berdoa. Dari awal sudah saya katakan, bukan untuk berdebat, bukan juga untuk cari musuh. Jadi mohon maaf, dengan mau berbicara seperti apapun, saya tidak akan menanggapi. Titik. Kalau mau turun Nggak silahkan. bisa Masih dong. banyak Nggak rekan-rekan bisa yang mau dong. bertanya. Sekarang gini loh. Sekarang sampean ngomong siapa tentang petentang? Petentang-petentangnya di mana? Kita ini orang Jawa Timur, Kang. Orang Iya. Jawa pada umumnya. Iya. Sopan santun ketika bertamu itu harus mengedepankan akhlakul karimah, adab. Yang pertama, harus dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata menantang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara bersikap, sikapnya panjenengan cengangas, cengenges, seperti orang mabuk. Yang ketiga, panjenengan di situ mengejek. Tidak, panjenengan itu tidak segera masuk. Hanya untuk mengikuti prosedur saja tidak mau. Padahal yang lainnya, nanti dulu, dengarkan dulu kalau saya berbicara. Tadi saya berbicara dengan berbicara saya diam, sekarang saya berbicara dengan diam. Orang yang datang ke saya mohon maaf Kang, yang bersilaturahmi ke saya bukan memuliakan, saya bukan sombong.
Yang datang ke saya bukan hanya panjenengan, banyak orang. Bukan hanya kalangan biasa. Kalangan pejabat itu juga ada. Mereka semuanya mengikuti prosedurnya. Masuk, silaturahmi, ngisi-isi buku tamu, dan yang lain sebagainya. Lanjenengan disuruh mengisi tamu, itu malah panjenengan itu nggak mau. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah masuk, kan selesai. Sekarang Terus pertanyaan panjenengan saya, buku tamu petateng-petateng di apa gerbang. buku tamu apa buku absen? Kan di Ya situ sama mereka aja. menjelaskan buku tamu antri seperti pasien. Nah, gue ini bukan pasien. Makanya di situ Lah saya bilang, panjenengan gue bertamu apa sakit apa? bukan? Sakit panu, gue bilang. Sakit apa? Sakit panu, gue bilang. Karena bukan gue pasien kok. Kita ada pasien, oke. Lah gue kan di sini gue bilang, gue mau tabayun sama Gus Samsudin. Ya, mau ketemu sama Gus Samsudin. Saya udah jelas, saya udah ngomong sebelumnya di TikTok juga saya udah ngomong, ya kan. Saya nggak mau bikin rusuh, ya kan. Saya datang sendiri, cuma berdua dengan kameramen, ya kan. Akhirnya bikin saya nggak terima. Saya buku tamu itu di mana-mana, mana yang tamu, mana yang pasien harusnya. Kalau buku tamu oke, ini harus duduk antri nunggu pasien berjam-jam loh. Gila apa? Aku ini tamu loh. Kalau memang kalau Mas Gusnya bilang, oh ya Gusnya lagi layanin tamu, mungkin oke saya terima. Kalau disuruh antrinya sama dengan pasien, ya mohon maaf, Anda selesainya jam 1 malam, gue disuruh nunggu sampai jam 1 malam. Boleh saya jawab. Enggak. Jenengan bilang tadi nggak mau berbuat kerusuhan. Paman bilang tadi paman datang itu tidak mau membuat kerusuhan. Tetapi ketika jenengan datang, petanteng-petanteng di gerbang, teriak-teriak mau nantang, dan sampai itu nggak masuk. Itu tujuannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan itu sebenarnya cuman mau numpang viral saja dengan dalih edukasi atau apa? Kalau panjenengan nanti dulu dijawab nanti dulu Kang, gantian. Kalau sampean memang niat mau bertabayun, pengen tahu ada yang di dalam, bukan untuk cari viral, bukan untuk cari konten, bukan untuk cari tenar. Kenapa jenengan nggak masuk ke dalam? Setelah itu lihat keadaan di dalam sana, terus duduk di sana. Setelah itu kan nanti ketemu sama saya. Kalau masalah tamu dan pasien, itu nomor 2 yang jelas kan sama datang sebagai tamu ke saya. Tamu isi buku tamu. Masalah pasien itu kan bukan berarti pasien itu mau berobat. Dan itu pun juga gratis, tidak dipungut biaya. Cuma mengisi buku absen untuk nanti akhirnya bisa ketemu sama saya. Karena prosedur yang ada di dalam, yang pertama daftar di depan. Setelah itu isi buku absen. Setelah itu duduk. Nanti ruqyah bersama-sama. Gratis. Setelah itu nanti diterapi semua. Gratis. Setelah itu ketemu sama saya. Gratis. Baru nanti yang terakhir kalau memang mau beli madu atau mau beli kunir atau mau beli daun bidara, ya silahkan. Enggak pun juga enggak apa-apa. Loh, sampean kalau dikasih tahu ngeledek begitu. Itu prosedur di tempat saya. Jadi kalau ada yang mengatakan di tempat saya bayar dan lain sebagainya, itu karena belum pernah ke sana. Aku gak nanya itu. Terus pertanyaan gua, saya datang pengen tabayun kok disuruh ruqyah. Terus mau ya. Terus saya harus mau diterapi. Emang gue sakit? Din, enggak sakit gua. Gue mau tabayun kemana mau ya, mau diterapi maksud apa gitu loh. Udah jangan usah ngatur gitu loh. Dari sini aja om netizen udah bilang. Kalau saya cari viral, mohon maaf, kalau nyari viral, saya akan baik-baikin Anda. Kang, kalau saya cari viral akan baik-baikin Anda. Mungkin boleh saya jawab? Baik-baik gitu ya kan. Boleh, Kalau saya jawab. saya upload di YouTube saya itu hujatan semua kok. Iya. Kalau sampean nggak cari viral, kenapa harus sampean rekam? Apapun yang direkam, apapun jenisnya, apapun dalihnya, itu konten. Itu konten, sudah jelas. Dan sampean, kalau saya ke rumah jenengan, saya bawa kamera,
saya rekam panjenengan, rumahnya tak rekam. Kira-kira boleh nggak saya masuk langsung rekam-rekam? Itu yang pertama. Nanti dulu. Belum ada buktinya. Itu yang pertama. Adabnya nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean kan tujuan utamanya kan bertabayun, melihat nyatanya. Kalau melihat nyatanya, ya sampean masuk ke dalam, lihat proses pengobatan yang ada di dalam. Setelah itu panjenengan lihat bagaimana proses pengobatannya. Saya nggak menyuruh jenengan untuk ikut ruqyah atau ikut terapi. Ya duduk dulu nunggu saya menyelesaikan pekerjaan saya. Lah kalau saya lagi di dalam ngurusin orang yang sakit, saudara-saudara saya yang datang, terus panjenengan nyuruh saya segera nemuin jenengan. Hei, sampean itu bertamu ke rumah orang. Harusnya sampean itu menghormati pemilik rumah. Bukannya pemilik rumah suruh nurutin kemauannya jenengan. Saya juga punya kegiatan, tidak hanya ngurusin orang yang petantang petenteng nantang. Abang yang terhormat, saya petantang-petantangnya di mana? Kalau sampean datang di gerbang dengan perkataan pengen menantang, pengen membuktikan, apa itu yang namanya? Saya ngomongnya itu pelan loh, pelan. Lihat, tak bisikin. Saya cuma pengen nantang santri. Apa? Ini pun saya bisikin. Nggak ada satria. Lihat bahasamu. Lihat bahasamu. Bahasamu itu bahasa orang mengejek. Ini lihatin. Kalau orang iya, saya sudah tahu, saya sudah lihat. Ini buat bukti. Saya juga ada kok videonya, nggak perlu itu ke kamu. Sampean ngomong, Gus Samsudin ngomong, kenapa kamu harus bawa kamera? Ya, karena saya di sana pengen buktikan Anda. Dengan kekuatan Anda, makanya aku ngomong, kita nggak usah hitam di atas putih. Jelas kan kemarin kita live, kita nggak usah hitam di atas putih. Tapi aku mau bawa bukti, ada kamera. Nanti kalau misalnya ada orang yang nuntut, ini loh, saya tidak pernah akan nuntut dengan ini. Aku nggak akan pernah nuntut ini, nggak akan pernah nuntut itu. Kamu juga nggak boleh nuntut, nggak boleh ini. Karena apa? Semuanya ada jejak digitalnya. Cuma buat jejak digital. Berhubung Anda ngomong konten, ya udah sekarang tak kontenin. Oh, sampean itu masuk ke rumah orang bukannya salam, terus panjenengan itu masuk ke dalam, enggak kok. Sampean itu datang ke rumah orang, terus perkataannya itu minta pembuktian, terus sampean itu nyuruh saya untuk keluar, itu kan lucu. Saya sudah keluar jenengan malah lari. Ya, kamu bawa orang banyak, gimana aku nggak mau lari? Ya kalau gua nggak mau dimasak, kalau gua dimasak. Kang. Sekarang gini, kalau aku datang nih, sampean datang ke tempatku, tak bawain sampean orang banyak ketika habis ribut di tempat saya, lari nggak? Wong sampean yang buat keributan, terus setelah itu banyak yang mau lihat, kok dikatakan saya mau bikin keroyokan. Kalau saya mau bikin keroyokan, dari pertama saya mendatang itu udah dikeroyok. Berderet kayak gitu, ya gue mending kabur. Dan aku tantang kamu di tempat lain, sesuai dengan DM. Beres kan? Santri saya itu semuanya punya sopan santun, Kang, punya akhlak. Dan saya itu tidak minta bantuan siapapun kecuali minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kalau saya mengajarkan arogan kepada nanti santri saya, sama sudah dihajar. Buktinya ya sampai sekarang masih sehat itu. Ya iya, ya karena aku bisa membela diri. Ya kalau 4-5 orang aku pun masih bisa lah gitu. Jujur walaupun keroyok 4-5 orang masih bisa. Tapi kalau udah gerojokan kayak gitu ya siapa yang ngeper? Pasti gue jiper lah. Banyak kayak gitu. Mending gue kabur. Lah gue tantang duel satu-satu. Udah terlanjur basah nih gue gitu. Yang mau dibuktikan itu apa? Ilmu hikmah itu untuk diamalkan. Bukan untuk kesaksian. Panjenengan itu aneh luar biasa. Anehnya? Ya, sampean tahu ilmu hikmah enggak? Ilmu hikmah itu diamalkan untuk mencari ridha Allah. Aku bukan masalah ilmu hikmahnya, bukan pengobatannya. Oke, pengobatannya nanti next saya akan cari tahu. Yang saya cari tahu pertama adalah ketika Anda berantem sama Andika Dabra itu loh. Yang sehebat itu lah gitu.
Cuma itu dok. Ilmu kalau Apa saya pernah bilang kalau saya itu hebat? Apa saya pernah bilang kalau saya itu sakti? Yang hebat, yang sakti itu hanya Allah. Kita itu semuanya hanya hamba. Hamba itu hanya berdoa. Hamba itu hanya menerima apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Saya pernah tak bilang saya itu sakti? Enggak. Terus sekarang masalahnya sama itu sama saya itu apa? Masalahnya apa? Apa saya pernah nyenggol jenengan? Jenengan. Gitu loh, udahlah kita nggak usah adu bacot loh. Ibaratkan puasin saya gitu loh, ketemu jebret dia udah puas gitu loh. Yang jelas itu sama itu tujuannya cuma pengen tenar aja. Sama itu cuma pengen viral. Sama ini mau cari panggung. Ya, kalau aku mau cari panggung, mending aku ngejilat. Ngebaikin situ. Mana bisa, mana bisa. Kamu itu pengen viral kayak yang sana, tak? Sana kan nyerang saya viral, terus kamu itu juga pengen viral. Ya, pengen cari panggung. Bilang saja begitu. Enggak. Kalau mau berkarya dengan karya kamu nggak bisa berkarya sendiri, tak kamu? Sehingga kamu harus ganggu karya orang. Sekarang gini Jara, kalau mainnya nggak main banyak orang kayak gitu, nggak main masa. Siapa sekarang yang masa udah kali bilang kalau lebih daripada 20 orang, cuma gua satu orang. Sehebat siapa yuk pengen tahu. Kalau udah lawan 1 lawan 20 lebih. Pasti mending kabur. Kalau memang berani, ini sekarang nih tak tantang nih. 1 lawan 1. One by one. Kalau kamu hidup kamu tuh cuma nantang sini nantang sana. Memang yang merasa hebat tuh kamu sendiri, bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Kalau saya tuh nggak bisa apa-apa. Jadi kan yang hebat luar biasa. Ya, kata Zahra, dia ngotot gue pengecut. Yang pengecut siapa? Gue jauh-jauh dari Jakarta datang, ya kan? Dikasih 4 orang, gue sikat. Tapi kalau ya memang saya tidak cari musuh ataupun lebih daripada 20 orang, ya saya nggak mau. Konyol. 1 orang lawan 20 lebih orang, konyol. Ya karena saya memang tidak cari musuh, Kang. Kabur. Sekarang gini loh, Zahra gue kasih tahu ya Zahra ya. Gue kabur bukan karena apa. Di situ gue satu. Gue bawa orang 1 kameramen yang nggak bisa apa-apa. Dihadang sama 20 lebih. Ya gue mending kabur. Aneh pemikiran Zahra. Kalau takjem jangan takjem buta. Yang jelas. Sekarang nih kalau berani 1 lawan 1. Udah. 1 lawan 1 kalau berani. Dengerin saya. Kalau 1 lawan 20 mati konyol gue. Pakai IQ. Jangan orang cuma cinta tidak mengerti apa-apa. Pakai logika. Coba kalian ngomongnya bisa enggak? Ya jelas saya tuh nggak ngeladenin kamu. Saya tuh nggak cari musuh, Kang. Saya tuh nggak cari musuh. Logikanya gini, Bang. Logikanya ya, Bandar kawan. Logikanya, gua 1 orang dihadang 4, akhirnya berantem kan. Itu udah fakta. Plan pertama gua fakta. Terus ada lebih bu, keluar semua tuh. Ya, itu saya hargai. Saya hargai Gus Samsudin yang punya rumah. Biar apa? Kanan kirinya biar nggak jadi rame lagi. Saya mending kabur. Tak tantang di tempat yang sepi. One by one, mau nggak? Itu aja loh. Kang, kenapa saya nggak meladeni tantangan jenengan? Karena saya itu nggak mau cari musuh. Hidup saya itu maunya cari persaudaraan. Saya itu pengennya seduluran. Saya itu enggak mau cari musuh. Buat apa musuh itu? Saya juga nggak mau cari musuh. Saya itu sebenarnya kalau waktu itu ya dikasih duduk. Terus saya kan minta pukul jarak jauh saya. Udah dipukul jarak jauh, sekali aja gue ngerti, udah gue pulang. Cuma minta itu, gue nggak minta apa-apa, gue nggak minta duit, nggak minta dipukul jarak jauh, udah. Sudah. Dan saya tidak akan melayani apapun dari panjenengan. Sebab saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya itu tidak bisa apa-apa. Yang bisa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebat itu hanya Allah. Saya itu tidak bisa apa-apa. Makanya sampean mau nantang saya, mau menghina saya, mau membuli saya, mau mengatakan saya pengecut, silahkan. Ndak popo.
Sampean lakne model piye aku ora kelong. Yang penting Ini banyak orang saya yang bisanya mengatakan saya berdoa, pengecut. saya bisa mendoakan Mohon orang maaf, itu aja. sebentar. Ini saya akan klarifikasi masalah saya dikatakan saya pengecut. Kalau saya pengecut, pertama kali saya dihadang 4 orang itu saya pasti kabur. Itu saya. Risikonya apa? Lecet-lecet. Nah, tetap gua hadapi. 4 lawan 1. Terbukti men. Ya, 4 lawan 1 terbukti ya. Kalau 1 lawan 25 menang, siapa yang bisa menang? Hebat. Berani itu benar-benar berani di dalam mengakui sebuah tindakan, terutama tindakan atas dasar kesadaran diri kita sebagai manusia untuk saling menghormat. Berani hanya untuk sebuah keviralan, berani hanya sebuah untuk ketenaran, cari panggung, namanya tidak berani. Panjenengan itu sudah jelas-jelas datang sambil merekam, disuruh masuk tidak masuk, disuruh ngisi tamu nggak mau, tapi pengennya saya keluar. Itu tujuannya apa? Jadi jangan sok-sokan lah ya. Kalau panjenengan itu nyatanya cuman pengen viral, cuman pengen tenar. Saya tidak pernah loh ya. Saya tidak pernah sekalipun nyenggol panjenengan. Saya sama sekali tidak pernah ngurusin panjenengan. Saya sama sekali tidak pernah ganggu panjenengan. Bang Udin, ingat ya. Saya juga nggak pernah ngurusin sampean. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah ngurusin sampean. Bahkan ketika sampean punya masalah yang bantu salah satunya itu mau diakui apa enggak, saya. Dan saya tidak pernah minta bantuan siapapun di dalam kasus saya. Saya hanya minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tapi secara zahiriah aku membantu sampean apa enggak? Ya itu urusannya panjenengan. Kalau sampean membantu saya terima kasih. Berarti iya. Aku juga tidak ada maksud tertentu dengan sampean, tapi di sini saat ini saya melihat Anda kebablasan, saya pengen negor Anda. Kebablasannya saya bagaimana? Tanggapan Anda salah. Sekarang saya tantang jenengan. Saya tantang jenengan. Nopo? Saya tantang jenengan. Apa? Kalau jenengan bilang saya itu kebablasan atau saya itu pakai trik, saya tantang panjenengan untuk bilang di sini. Sampean bilang Gus Samsudin penipu. Kalau sampean berani bilang seperti itu, saya akan tuntut panjenengan di penjara, di pengadilan. Kita buktikan di pengadilan. Bisa nggak, sampean? Berani nggak? Siapa yang pernah ngomong seperti itu? Bukan, nggak usah ngalor ngidul. Nanti dulu. Nggak usah ngalor ngidul. Sampean nggak usah membawa saya ke framingan Anda yang seolah-olah sampean pengen ngarahkan omongan saya ke sana. Enggak. Sekarang gini, di video ini, cukup. Nggak jawab. Mau, saya bukan berani nggak? Nggak gitu. Berani nggak tantangan saya? Kalau sampean ngomong masalah itu, gini loh, brother. Kita nggak usah ngomong masalah ke sana. Ngapain kita ngomong ke sana? Terus kamu mau bawa aku giring opini kemanapun? Saya bukan orang bodoh yang bodoh-bodohnya yang gampang lu giring opini. Tiba-tiba lu mainkan.